Bu Atun nggak pernah iri sama Fatin. Ih Fatin cepat hamil, mama belum. Pensiun katanya hamilnya. Mau hamil juga ah, gitulah ya. Nggak bakalan. Bahkan ketika ini Fatin hamil, orang tuanya menyiapkan tempat seperti ini, berapa biaya yang dikeluarin. Nih beli begininya berapa? Ya udah. Kenapa? Karena syukur seneng. Makanya nggak ada orang tua itu iri pada anak. Ya. Nah kamu harus jadi ibu rumah tangga aja kayak mama. Nggak boleh jadi dokter. Ya. Kenapa mama? Iri mama sama kamu. Ya, pokoknya nggak boleh jadi di atasnya mama, harus jadi ibu rumah tangga juga. Pancinya juga lebih murah dari panci mama. Nah, kompornya juga semuanya nggak ada orang yang iri seperti itu kepada anak. Ya, jadi apapun anak terus didukung. Bahkan orang tua itu sampai nangis-nangis bangun ya ketika malam hari untuk mendoakan anak-anaknya. Rabbana hab lana min azwajina Rabbana hab lana minas sholihin Rabbi habli minas sholihin, terus begitu ya. Kayak sekarang saya kan diijazah sama guru saya, Allahumma najjil auladana fil imtihan. Kalau punya anak dalam keadaan ujian itu dibaca, itu ributnya ya. Allahumma kok gimana itu saya lupa ini kalau bersama grogi begini ya. Ya Allahumma najil auladana fil imtihan. Saya diijazah dulu sama guru saya, kalau punya anak dalam keadaan ujian. Sekarang kan ujiannya macam-macam tuh ya, ada PTPU SPTS, apa pokoknya macam-macam lah. Dulu saya 1 bulan gitu aja semester gitu. Sekarang macam-macam. Intinya ya ujian-ujian juga ya. Tadi Allahumma najil auladana fil imtihan. Allahumma ya Allah, najil, sukseskanlah, lancarkanlah auladana, anak-anak kami, fil imtihan, dalam menempuh ujian. Berdoa seperti itu orang tuanya dilalui sambil berzikir dan juga disertai dengan sedekah. Nih anak saya lagi ujian, banyak-banyak sedekah keluarkan, apalagi sedekah subuh. Setiap habis sholat subuh belum buka dompet untuk beli kangkung, untuk beli bayam, untuk beli makanan, buka dulu dompet untuk sedekah subuh kita. Berapa kepala yang ada di rumah? Seumpama ada 5 orang, 1 orang 1.000, berarti sedekah subuhnya 5.000. Kalau 2.000 berarti sedekahnya 10.000. Terus dihitung sendiri, saya gopek mie berarti 2.500 ya. 2.500 terserah kita hitung, yang penting keluarkan semampu kita untuk sedekah subuh sambil niat semoga dengan sedekah ini ya Allah sukseskan anak-anak kami. Sedekah subuh disertai dengan istighfar boleh, disertai dengan sholawat juga boleh ya. Allahumma bihaqqi Muhammad, bihaqqi Sayyidina Muhammad, wa bihaqqi ali Sayyidina Muhammad, najil auladana fil imtihan. Ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad dan haknya keluarga Nabi Muhammad, sukseskan anak-anak kita dalam ujian. Begitu ya, diiringi dengan doa orang tua kepada anak itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga, biar cepat selesai, udah beres biar cepat selesai ya. Ibu duduk di sini dari jam berapa? Dari jam 7. Tidak ada yang kebelet, ditahan ya, kelamaan gitu ya, ditahan sampai wajah nggak jelas warnanya, ada merah kuning hijau karena kebelet, ditahan gitu ya. Mau geser mau ini ya, mau numpang nggak enak ya, nunggu sampai selesai ya. Alhamdulillah, semoga menahannya itu jadi amal soleh, duduknya jadi amal soleh. Tetesan keringat yang sebelah sana kepanasan itu semoga aliran keringatnya jadi amal soleh. Yang sambil ngunyah semoga setiap mengunyahnya itu jadi amal soleh. Berapa kali kunyahan itu kalau dihitung itu ya, kalau dihitung semuanya jadi amal soleh. Nggak ada yang nggak jadi amal soleh Bu, ketika kita tahu ilmunya ya semuanya jadi amal soleh. Kenapa? Dasarnya ma khalaqtul jinna wal insa illa
liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi semua yang kita kerjakan dalam rangka beribadah, ngunyah ibadah, duduk ibadah, ngobrolnya jadi ladang ibadah bagi kita. Apalagi duduk di sebuah majelis seperti ini, ibadah semuanya. Ya, terus yang ketiga, doa yang tidak boleh kita tinggalkan dalam setiap harinya, setiap waktunya ketika kita berdoa. Doa untuk kita. Ya, kemarin tadi yang pertama untuk orang tua kita, yang kedua untuk anak-anak kita, dan yang ketiga untuk kita sendiri. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu namanya doa sapu jagat. Ada yang nyebutnya doa sapu jagat. Kenapa? Karena semua doa-doa itu intisarinya itu. Wa qina adzabannar. Semoga Allah menjauhkan kita dari siksa api neraka. Anak kita membawa barokah bagi kita sehingga menghantarkan kita ya ke surga. Harta kita membawa barokah bagi kita sehingga membawa kebaikan bagi kita. Tetangga bawa barokah, keluarga bawa barokah, semua yang kita miliki bisa menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sejatinya. Ya, makanya 3 doa itu selalu kita lantunkan setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap guru-guru kita memimpin doa, doa itu akan selalu ada. Ya, doa untuk orang tua, doa untuk anak, dan untuk diri kita sendiri. Itulah ya. Lalu bagaimana ketika ada seorang yang melaksanakan walimatul hamli? Inna ahadakum yajma'u fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya kita semua, kalian semua kata Rasulullah, dikumpulkan di dalam rahim ibunya pertama kali berupa 40 hari pertama berupa nutfah. 40 hari pertama berupa nutfah. Apa itu nutfah? Nutfah itu sperma, ya, air mani. Satu-satunya benda atau barang yang keluar dari lubang bagian bawah yang suci hanya itu, lainnya najis. Lainnya najis. Ibu meskipun keluar risolnya nggak, jangan dimakan. Ya, kenapa? Najis. Gimana nyucinya risol? Keluar berlian, najis. Ibu nongkrong di toilet, tahu-tahu kucuk dikeluar. Ya, ketika dilihat sama kita berlian, itu tetap najis. Ibu berlian nih, ya dicuci. Kenapa? Karena nempel dengan sesuatu yang najis. Jadi semua yang keluar dari bagian bawah kita, lubang depan maupun lubang belakang, itu najis kecuali sperma. Makanya cikal bakalnya udah sperma, tumbuh menjadi bayi, janin bayi, akhirnya jadi manusia. Makanya manusia itu tidak najis. Makanya kalau ada orang sama bertamu ke rumah seseorang, ya, tamunya pulang langsung dipel lagi, tamunya pulang langsung dipel lagi, itu salah kaprah. Nggak ngerti kalau manusia itu suci. Makanya nyentuh jenazah, nyentuh mayit itu tidak najis tangan kita. Langsung sholat setelah nyentuh jenazah, setelah mayit, kecuali mayitnya kotor, mayitnya jatuh ke got. Ya, kalau mayitnya jatuh ke got, disentuh sama kita, kita najis karena kedatangan najis yang lain. Tapi kalau mayitnya itu suci, selamat mayit tersebut tidak membusuk. Makanya kita ini semuanya suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia itu, ya, setiap bayi yang lahir, ya, itu dilahirkan dalam keadaan suci, fitratul Islam, ya, dalam keadaan fitrah. Makanya 40 hari pertama belum ngapa-ngapain masih, ya, enggak ngelihat suami belum mandi, ya, ngelihat tetangga pakai koyo, belum, ya, kalau masih 40 hari pertama. Kenapa? Karena masih berupa nutfah. Cuma kalau udah dites itu dia telat nih, gitu ya, telat 2 hari mensnya, gitu. Terus dites garis 2 hamil, nah gitu baru mulai gayanya, aduh
Iya apa ya? Iya, padahal ketika belum diketahui nggak apa-apa, jalan biasa, masak biasa. Ketika ketahuan hamil manjal. Gitu loh, pingin itu, pingin ini, pingin mangga tapi yang naik suaminya sendiri. Ya, pingin mangga yang di Indramayu, bukan mangga Indramayu, mangga yang di Indramayu. Ya, berangkat suami ke Indramayu demi istri yang hamil, khawatir katanya, padahal enggak sih. Ya, kalau enggak diikutin ngeces mulu anaknya, padahal istrinya yang ngeces. Yang pengen, yang ngiler itu istrinya, anaknya mah enggak. Saya sudah membuktikan, katanya kalau makan cabai nanti anaknya botak, kagak. Enggak. Ya, enggak. Ngomong kacang hijau nanti anaknya rambutnya lebat, enggak ngaruh. Loh, gimana mau berpengaruh? Ibu makan jengkol waktu hamil. Anaknya mau jengkol enggak? Enggak ada pengaruhnya. Ya, jadi 40 hari pertama itu berupa nutfah. Nah, 40 hari kedua itu berupa alaqah. Apa itu alaqah? Darah yang nempel di dinding rahim. Udah berupa darah. Makanya pada saat itu proses pertama kehamilan, bulan pertama, bulan kedua itu para suami, ini ada suaminya. Tapi mana? Dengerin. Ya, ini suami pada hamilan ke-1, ke-2 itu jangan suka-suka tidur. Jangan sering tidur. Istri dalam keadaan lemah. Kenapa? Perut diobok-obok. Diobok-obok itu yang awalnya biasa seperti kita, ini diobok-obok karena ada janin di dalamnya. Makanya kadang mual, nggak enak, mau miring, mau apa itu nggak enak. Suami yang ambil kendali, bangun, layani istri semua. Jangan istri tidur nemenin tidur. Bangun sepertiga malam, pegang Quran, pegang perut istri dengan tangan kiri, tangan kanan pegang Quran. Baca Quran, baca surat Yusuf, baca surat Maryam. Jangan anggota pengajiannya yang disuruh baca Yusuf. Enak aja, yang enak siapa yang suruh baca Quran siapa? Makanya saya nggak mau. Umi mau baca surat juga. Siapa yang enak kok saya yang disuruh baca surat Yusuf? Ya, yang baca siapa? Yang menghamili. Tanggung jawab itu enak aja. Setelah menghamili nggak mau baca surat Yusuf. Ya baca tabarrukan lil Quran. Tabarrukan lil Quran itu apa? Mengambil keberkahan Quran. Baca, nggak mungkin anaknya kayak Nabi Yusuf, itu nggak mungkin. Kalau anaknya seperti Nabi Yusuf, hati-hati orang pada minggu 12. Ya, nah, kalau lagi ngurus mangga, ngiris apa, lewat tuh anaknya Fatin, teriris tangannya semua. Ya. Tahu-tahu nggak punya tangan semua, nggak punya jari-jari orang Flamingo 12. Ya, gara-gara anaknya Fatin Wirawiri lewat mulu di sini. Ya, nggak ada. Yang sama apanya? Yang sama sifatnya, yang sama karakternya, menjaga kesucian itu tabarukan bil Quran. Ya, bukan wajahnya. Kalau wajahnya seperti Nabi Yusuf, orang hamil takutlah baca surat Al-Baqarah. Iya kan? Ayo baca surat Al-Baqarah. Enggak mau baca surat Al-Fil. Ya, apalagi baca surat Al-Ankabut. Apa Al-Ankabut? Apa naik begini Spiderman. Tahu-tahu lahir kayak Spiderman gitu loh ya. Makanya tabarukan di Al-Qur'an. Yuk bangun suami. Ya, kalau istri dalam keadaan hamil minta kepada Allah, munajat kepada Allah, apalagi sebelum 4 bulan, sebelum ditentukan ruhnya, sebelum ditentukan nasibnya, sebelum ditentukan takdirnya. Bangun suami, sholat malam, minta kepada Allah agar ditakdirkan yang terbaik untuk janinnya. Ya, lo. Takut. Kalau mau pulang ayo. Takut. Masa
apa pandangannya berkunang-kunang gitu dia. Nah tuh, jadi yang pertama ketika hamil seperti itu ya. Jadi 40 hari kedua berupa darah yang menempel di dinding rahim, belum ada nafasnya, belum berbentuk. Makanya kalau ada orang keguguran itu kan darah yang keluar ya di 2 bulan pertama itu 40 hari kedua. Nah 40 hari ketiga berupa apa? 40 hari ketiga itu berupa mudghah. Naon eta mudghah? Nah mudghah itu adalah daging. Jadi dari sperma akhirnya jadi darah, dan setelah jadi darah jadi daging, belum ada tulangnya, hanya jadi daging, garis-garis Bu, kakinya ada garisnya, garis-garis ciptaan Allah ini Bu. Hadis ini Rasulullah itu bersabda, padahal pada masa itu enggak ada alat untuk mendeteksi. Makanya ilmu kedokteran zaman sekarang itu heran kepada pemikiran Rasulullah. Kok bisa Rasulullah ya menganalisa tentang janin yang ada di dalam rahim, padahal pada saat itu belum ada alat yang canggih. Kalau sekarang bisa dilihat karena ada alatnya. Tapi kalau di masa Rasulullah belum ada alatnya. Dari mana Rasulullah tahu kalau bukan dari Sang Maha Pencipta? Wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Bahwa Rasulullah itu tidak berkata-kata sesuai dengan hawa nafsunya, tetapi berkata-kata sesuai dengan yang diwahyukan oleh Allah. Jadi kalau mengatakan Al-Quran itu bikinan Muhammad, hadis itu semua kebohongan Muhammad, itu mental semuanya, disanggah dengan hadis yang seperti ini. Benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Heran semua ilmu kedokteran pada saat ini. Kok bisa Muhammad sehebat ini, padahal Muhammad dalam keadaan ummi. Ummi itu bukan bodoh. Ummi itu bukan bodoh. Ummi itu nggak bisa baca dan nggak bisa tulis. Kenapa Rasulullah nggak bisa baca dan nggak bisa tulis? Karena budaya pada saat itu tidak ada budaya baca dan tulis. Budayanya apa? Budayanya menghafal. Di negara Arab pada saat itu budayanya menghafal, bukan menulis. Makanya Rasulullah Iqra langsung dihafal di benaknya. Bismi rabbikal ladzi khalaq langsung dihafal, enggak ditulis. Makanya yang timbul pada diri kita bayi, makanya bayi ketika lahir itu yang pertama kali diapain? Adzan. Ya, telinga kanan, yang kiri iqamah. Kembali lagi ke telinga kanan al-qadar. Bacain al-qadar nanti ketika lahir. Adzan telinga kanan, iqamah telinga kiri, balik ke telinga kanan al-qadar, balik ke telinga kiri lagi al-ikhlas. Bayi yang dibacakan seperti itu insya Allah terjaga dari zina dalam kehidupannya. Ya, oh begitu Mi. Saya udah terlanjur nih. Makanya kena dikit saya. Ya itu al-qadar telinga kanan, al-ikhlas telinga kiri. Semoga terselamatkan anak-anak keturunan kita. Pokoknya usaha dari siang ibu ya. Nanti kalau sudah nggak mual, kalau biasanya awal-awal mual ya makannya enggak, oh bagus berarti ya. Udah suruh kerja nyapu apa kayak gitu ya, ngepel ya tuh. Jadi yang pertama apa? Yuk ya, ketika hamil Fatin ya banyak-banyak membaca Quran, banyak zikir kepada Allah, minta ya. Karena orang yang hamil itu dagdikduk, pikiran kadang nggak tenang ya, was-was terus. Makanya agar tenang, ala bidzikrillah tatmainnul qulub ya. Jadi berzikir biar hati tenang. Terus yang kedua apa? Yang kedua itu kalau dinasehatin orang lain Fatin itu taat, nurut. Kalau dinasehatin yang hamil nggak boleh di pintu, udah nggak usah di pintu lagi, ngapain di pintu? Udah bergede di pintu lagi gitu ya, kan ngalangin ya. Hamil nggak boleh makan duren kebanyakan, ya udah nggak usah dimakan duren, taruh nanti yang nasihatin pergi makan. Begitu resepnya. Yang penting jangan banyak-banyak. Orang menasehatin kalau diikutin itu seneng. Kalau seneng nanti ada doa.
Oh iya, semoga lancar nanti kelahirannya. Begitu. Kalau nggak kalau dinasehatin kita membandel, kata siapa gitu dia. Kesel dia, kalau kesel nggak ada doa. Ya, jadi dinasehatin tuh, ayo jangan makan pedes-pedes, ntar botak. Ya, udah ya, taruh yang pedas-pedas. Oh iya, saya nggak makan. Yang nasihatin pergi makan. Gitu. Ya, saya kasih tahu resepnya. Ya, siapa tahu nanti sama mertuanya nggak boleh begini, nggak boleh begitu, gitu ya. Itu mertua. Nah, kalau udah tahu begitu kata yang mertuanya, saya intip nanti. Ya, melanggar aturan. Ya begitu resiko ngaji sama mertua. Tapi mertuanya kan baik ibu ya, baik alhamdulillah gitu. Menantu didampingin ketika hamil seperti itu jarang-jarang. Saya dulu nggak didampingi, jauh. Ya, tapi saya mantu yang baik gitu, bener bu. Ya, saya kata mertua saya, udah nggak percaya juga nggak apa-apa. Ya, saya cuma mau ngomong aja semua, saya mengaku beneran saya baik. Beneran baik, kalau bah lagi nggak ngawur mah baik. Ya tuh ya, jadi kalau dinasihatin ya, yang pertama banyak zikir, baca Quran ya, bangun suami ya, terus berzikir ya. Yang kedua, kalau dinasehatin ya, kenapa gitu loh ya, karena orang hamil itu kadang maunya sendiri gitu ya, aut-autan apa ya yang udah dikasih gitu loh. Kadang ada orang cantik anaknya perempuan gitu ya, kamu begini, hamilnya lonjong. Kadang-kadang kan ada yang tahu begitu ya, yang feeling seperti lonjong, kayaknya sama aja semuanya. Mana ada perut lonjong ya, perut apa segimpa bulat gitu loh ya, nggak ada, sama aja gitu ya. Tuh, itu hanya naluri aja seperti itu ya. Jadi kalau ada yang menasehatin itu diikutin ya. Terus yang ketiga, orang hamil itu bagaimana? Yang ketiga, orang hamil itu apa ya, kok lupa saya ya. Dijaga ya, tuh bener ibu, sensitif itu dijaga. Kenapa? Karena nanti akan berpengaruh kepada janin. Ya, jadi makanya Fatin, saya sampaikan, mumpung masih hamil, manfaatin. Manfaatin, karena apa? Suami itu kalau istri hamil biasanya nurut, ikut gitu loh, manfaatin. Karena nanti kalau udah lahiran dicuekin, ya ke anak semua, ya tercurahkan. Sekarang mumpung lagi hamil, aduh pingin itu gitu loh ya, sudah jangan apa-apa, pingin ini gitu loh ya, tuh manfaatin gitu loh ya. Nah, jadi jangan sampai dibikin marah, dibikin kesel ya, dibikin tenang orang hamil itu. Kenapa? Karena bawaan itu nanti akan sampai kepada janin, karena masih jadi satu ya. Makanya Allah menciptakan rahim itu luar biasa, satu-satunya nama yang diambilkan dari Asmaul Husna Allah itu berikan kepada wanita yang berupa rahim. Dari atas rambut, dari rambut ini tubuh kita sampai ke kaki enggak ada nama-nama dari Asmaul Husna kecuali rahim. Rambut sya'run, dahi jabhatun, mata ainun, hidung anfun, mulut lisanun, gigi sinon, perut batnon. Itu nggak ada yang rahim. Rahim satu-satunya dikasih oleh Allah kepada wanita, ditaruh di tempat bersemayamnya kasih sayang di situ. Makanya kata Allah, saqaqtu lahu isman min ismi, aku ambilkan namanya dari namaku, karena janin itu sudah mendapatkan curahan kasih sayang sejak di dalam kandungan. Ada angin. Ibu ada angin aja konsentrasi udah pulang. Iya memang bu. Ya. Kadang ada kapal lagi, ada kucing kawin pun ada. Pengajian ada kucing kawin. Ya semua diem lah, saya istirahat. Ya sampai selesai. Katanya lama. Siram, nggak usah, jangan. Kalau disiram kan selesai, saya ceramah lagi. Saya itu biar istirahat. Waktu kan terus berjalan.
Ya kalau udah selesai habis waktunya ya udah selesai. Nggak boleh siram saya. Udah siram tonton aja terus saya diem. Saya makan minum. Kucing udah selesai. Ya tinggal 5 menit ceramah saya. Ini bagus ini. Kapan-kapan ada lagi ya Cing kesini lagi. Itu ya. Ya itu jangan dibikin marah, jangan dibikin sedih ya. Terus yang selanjutnya orang hamil itu ya ketika sudah sehat jangan turutin rasa males. Kenapa? Karena itu merupakan pola pendidikan kepada anak. Ya makanya ulama ya guru-guru kita ada yang mengatakan daripada diperdengarkan musik jazz yang katanya bisa merangsang otak. Musik apa yang kayak jazz itu Bu? Klasik. Nah, musik klasik. Nah, taruh di sini headphone-nya. Itu lebih baik perdengarkan Al-Qur'an. Ya, perdengarkan Al-Qur'an. Taruh nggak apa-apa. Ya, di sini agar mendengar. Makanya dari organ tubuh kita, panca indera kita yang pertama kali bisa dipakai itu adalah telinga. Itu adalah telinga. Bayi lahir belum bisa lihat, tapi bayi lahir langsung bisa mendengar. Kenapa? Sejak di dalam rahim sudah diajak berbicara oleh Allah untuk menyembah kepada Allah. Alastu birabbikum, bukankah engkau bertuhankan saya, kata Allah. Bala, jawab, kita semua udah janji. Makanya ketika lahir adzan telinga kanan hanya untuk mengingat bahwa sejak di dalam rahim itu semuanya sudah diajak berjanji oleh Allah. Alastu birabbikum. Makanya anak yang baru lahir itu yang paling dipakai pertama kali itu adalah telinga. Ya belum bisa bicara, belum bisa, kadang kan bayi lahir belum bisa nangis, mulut belum bisa berfungsi. Makanya nih bayi kadang ya ntar dulu ya ingat ya suaminya ya suami Fatin siapa namanya Iqbal ya nanti kan dilahirkan tuh kadang di bidan kadang di dokter ya biasanya diusahakan ya Bu ya diusahakan bisa anak kalau lahir itu diusahakan yang pertama kali didengar adalah adzan dan iqamah ya nanti bidan itu atau dokternya bilang tunggu dulu dimandiin dulu seumpamanya dimandiin dulu kalau bisa diadzankan dulu sebelum dimandiin karena kalau dimandiin dulu nanti kalimat yang pertama kali didengar itu gayung ya gayung sabun air ya jadi kalau langsung itu Allah pelan-pelan jangan nyari Allahu Akbar jangan kaget itu si bayi latihan adzan khawatir nggak terbiasa adzan soalnya ada yang ceritanya ya iya tahu-tahu mau adzan Allahu Akbar ya jadi takbiran Allahu Akbar itu seandainya anak bisa berbicara lebaran itu latihan dulu ya diadzankan latihan si ayahnya ya agar apa kalimat yang pertama kali didengar itu kalimat adzan anak saya semuanya sebelum dimandiin ya dikasih bedong dulu sebentar diadzankan ya diadzankan bidannya memahami saya adzankan dulu ya bidan ya adzankan adzanin dekat dengan saya waktu diadzankan mengalir air mata tak terasa inilah penerus yang akan Allah takdirkan kepada diri kita Allah titipkan kepada diri kita sebagai amanah makanya bayi sekarang baru lahir langsung ditaruh di dada ibunya agar apa nyambung ya nyambung bersama dan nyambung apalah arti kebersamaan kalau kita tidak saling menyambung ya makanya ya nah taruh di sini nyambung antara ibu dan anak nanti kemanapun itu anak pasti akan terkenang kepada sang ibunda begitu halo ya jadi ya yang saya sampaikan kali ini merupakan sebuah pesan-pesan ya untuk anak dan Fatin yuk nasihat didengerin ya banyak baca Quran banyak berzikir jangan dibikin cemas ya dibikin ketenangan suaminya harus menjadi suami yang siaga
ya yang mengerti dan memahami kondisi ini, kondisi istri. Kalau kondisi istri sekarang lagi dalam keadaan lemah, ya begitulah. Apakah hanya untuk Fatin aja? Kita juga kalau mau nambah silahkan. Seperti juga itu, ya, yang mau, yang masih punya 4 mau 5, ya, yang udah punya 5 mau 6, yang udah punya 6 mau terus gitu loh ya, seperti itu. Apa-apa gitu loh ya, asalkan masih kuat ya, masih bisa. Yuk bersama-sama kita berdoa, semoga apa yang menjadi hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita qurrata ayun yang dekat maupun yang jauh semoga selalu terjaga dalam kebaikan. Bahkan juga anak-anak Fatin semoga sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangganya, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janin yang di dalam rahimnya semoga sehat, terlahir dalam keadaan selamat sesuai dengan harapan, sempurna, dan kelak menjadi anak yang qurrata ayun. Begitu juga dengan anak-anak kita semua, semoga dalam keadaan sehat, kita istiqomah duduk di majelis dalam ibadah. Ala hadin ya hulikun yadin solihat maqbulan min du'ana ummahat fi hadal majlis. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighna biha as-salawat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'alna syukuran waj'alna suburan waj'alna fi 'aini saghiran wa fi 'ayunin nasi kabiran. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa min tahawuli 'afiyatik wa min fujati ni'matik wa min jami'i sakhatik. Allahumma iftah lana abwabal khair, Allahumma iftah lana abwabal nikmah, Allahumma iftah lana abwabal rizki, Allahumma iftah lana abwabal barakah, abwabal khair min kulli muslimin wal muslimat, wasihha fi janinin fir rahim fatin nabil wa jami'i hajatiha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma najjil auladana fil imtihan. Allahumma allimna ta'wil wa faqihna fid din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib min du'a bi barakatil Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.